Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Lutfi. Pada video kali ini Ibu akan menyampaikan materi untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi untuk kalian, jangan lupa komen di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan kelas dan katakan hadir ya. Karena sekali lagi Ibu ingatkan, absen ini berpengaruh besar pada nilai yang akan Ibu berikan. Hanya dengan absen saja kalian sudah bisa mendapatkan nilai dari Ibu, dan dengan menonton video Ibu, kalian akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tugas dari Ibu nantinya. Tonton video Ibu sampai habis dan jangan lupa subscribe, oke? Bismillahirrohmanirrohim. Materi pertama pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah adalah Akidah Islam. Materi ini sama dengan materi kelas 10 Madrasah Aliyah, hanya saja pembahasannya saja yang berbeda. Nah, pada kelas 7 pembahasannya adalah pertama itu pengertian akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, dan hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, itu yang akan kita bahas di materi pertama pada kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Nah, kita akan membahas pertama yaitu pengertian akidah Islam. Akidah berasal dari kata aqoda yaqidu akidah, yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga bisa bersatu dan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, secara istilah, akidah adalah kepercayaan atau keyakinan hati akan sesuatu. Itu pengertian akidah. Kata akidah dapat digunakan untuk ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Islam dan bisa juga digunakan untuk ajaran-ajaran di luar Islam. Sehingga ada istilah akidah Nasrani, akidah Islam, akidah Yahudi, dan akidah-akidah yang lain. Kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya ada akidah yang benar atau lurus dan ada akidah yang sesat atau salah. Dan bisa kita artikan akidah Islam ini adalah pokok-pokok keyakinan yang harus diyakini dan dimengerti oleh setiap orang yang mengaku dirinya beragama Muslim. Dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Di dalam Al-Quran banyak sekali membahas tentang konsep akidah Islam dan membahas tentang ketauhidan. Di antaranya terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Dasar akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis ialah segala ucapan, perbuatan, dan takrir atau sikap diam Nabi Muhammad SAW. Islam telah menegaskan bahwa hadis menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, baik hukum soal akidah Islam ataupun tentang persoalan hidup. Selanjutnya adalah tujuan akidah Islam atau tujuan kita mempelajari akidah Islam. Yang pertama, memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak kita lahir. Kemudian yang kedua adalah menghindarkan diri dari pengaruh yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, memelihara manusia dari kemusyrikan. Dan yang terakhir adalah menciptakan umat yang kuat. Itu adalah tujuan dari kita mempelajari akidah Islam. Baiklah, tadi kita sudah membahas pengertian, kemudian dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan akidah Islam. Yang terakhir adalah hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ada 3 unsur pokok dalam akidah Islam yang tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau dia mengaku beragama Muslim, dia harus memiliki 3 unsur pokok tersebut. Untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Yang pertama adalah iman. Iman menurut bahasa berarti percaya, sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalum bil arkan. Artinya,
Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah bisa kita sebut orang mukmin atau orang yang beriman. Yang kedua adalah Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam adalah agama yang mengajarkan agar manusia senantiasa tunduk, patuh, dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk atau berserah diri kepada Allah adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab yaitu ahsana yuhsinu ihsana, yang berarti kebaikan. Ihsan adalah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara penghambaan diri ini harus senantiasa merasa melihat atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu." Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Alhamdulillahirabbil alamin. Materi untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah sudah selesai Ibu bahas mengenai akidah Islam dalam mata pelajaran akidah akhlak. Insya Allah di video berikutnya akan Ibu jelaskan materi selanjutnya. Nah, untuk tugas menyusul ya, nanti Ibu kabari di Google Class. Jangan lupa yang belum absen silahkan absen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Baiklah, sekian dari Ibu. Apabila ada kekurangan dalam sikap, dalam tutur kata, tingkah laku yang tidak berkenan di hati Ananda semuanya, Ibu mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.